Halo bro, lagi sendiri nih. Mana temannya? Apa nggak punya teman? Apa lu pewibu dan suka menyendiri? Kalau gitu, mending kita jadi teman, ya kan? Ada masalah apa ya bang? Ya kali gue mau jadi teman lu pada. Wih, santai dong. Kami datang ke sini baik-baik ya. Kami datang cuma menemani lu doang yang lagi sendiri. Siapa tahu ada masalah lu. Sesama lelaki saling bercerita, bro. Udah bang, gue basa-basi. Dari tampang lu aja gue udah tahu kok. Lu mau begal gua kan? Ya begitulah, pembegalan sialan. Kalian tuh salah nyari orang. Lagi banyak masalah gini malah tambah masalah sama kalian, bangsat. Apa nih? Nuduh-nuduh kita kayak gitu. Jangan mentang-mentang penampilan kita kayak gini. Jangan lu anggap kita begal ya. Kita kesini niat baik-baik. Kita lihat lu dari sono, lagi sendiri. Ya kita mending samperin. Takut aja lu berbunuh diri di sungai ini. Udah kayak pria jembatan bego. Bre, kalau berbunuh diri ingat ini nih, kata gua. Senakal-nakal kita, ya walaupun kita dikira penjahat sama orang karena dilihat dari penampilan, tapi bukan berarti kita nggak banyak masalah, bro. Kalau dibandingkan masalah lu sama masalah kita, itu nggak ada apa-apanya ketimbang masalah yang lu hadapi sekarang. Iya ya bang, gua tahu. Udah ceramanya. Buset dah. Lagian gua ngadem doang mencari ketenangan. Ya terserah lu lah. Nih ambil rokok sama lu. Serius nih bang? Iya ambil. Oke. Baik banget lu bang. Pencilat lu. Lu kenapa bro sendiri? Lagi ada masalah ta? Mana teman-teman lu? Kalau lu tahu gue punya teman, setiap hari kita merhatiin ya Gi. Wah parah lu bang. Lu ada jahat ke gua sama temen gua kan? Ya enggak lah bego. Ini sekampret abang lu. Lu tahu nggak? Dia abang gua. Ya nggak mungkin lah. Abang gua gak ada di sini. Lu diam bangsat. Iya ya bang. Yaudah bang, gua pulang dulu. Lu udah nemenin gua lama banget anjir. Sampai jam 3. Gua kira gua bakal koit bikin lu. Ya enggak lah. Kita orang-orang baik coy. Yaudah ya bang, gua balik dulu. Nih kereta gua, lu nggak mau? Emang lu pikir gua ngebegal suwe? Udah banyak duit kali lu. Dah ya. Iya, hati-hati lu. hati-hati. Iya hati-hati lu bro. Parah lu Ege, 5 hari setelah lebaran lu kemana nyet? Gua berdua doang sampai kiro. Iya parah nih, jalan-jalan gak ngajak-ngajak kita sama sekali. Minimal bilang kayak kalian lagi kemana. Cet gak dibalas, hilang gitu aja, seleb lu. Peduli amat lu dua nyariin kita. Iya, baru 5 hari hilang tanpa kabar. Sampai spam-spam WA gua. Kan setidaknya ada 1 hari hanya gua sungkem sama lu. Iya, kasih ke duit mah 1 juta. Ini gak sama sekali, cuma sungkeman doang. Buset dah, kesalahan diberi kata maaf. Pakai duit break di Indomah. Emang lu dua kemana bre? Biasa Ro, 5 hari ke rumah saudara. Tinggal di sana gua. Lagipun jauh, gua gak bisa pulang Egi. Iya, sama gua juga. Ini kita gak ada rencana mau jalan-jalan bre. Kayak ada aja lu duit. Lu cerita sama gua tiara cuma dapat 100 buat top up. Top apa lu? FF dapetnya segi lumut. Rongkat gak? Rongkat bre, nyesel gua. Tapi adalah buat jalan doang mah. Wah, lupa lu. Besok udah masuk sekolah aja, Ge. Mana bisa kita jalan? Gimana sih? Nah iya, itu dapat THR nggak bisa dinikmatin buat jalan sehabis lebaran. Bisa nggak sih liburnya ditambahin jadi masuk bulan depannya? Emang lu kira sekolah punya bapak lu? Susuk hati aja ngasih aturan. Wahyu, sekolah gak lu? Gak nyet, gue libur dulu. Lah gue nih apa dong kalau libur? Lu Ya bawa tuh kereta gue dulu, Ege. Sama siapa aja lu? Yaudah nih gue paling lebih genara bawa kereta lu, aman kan? Ya serah lu lah. Tapi jangan lupa buatkan gue surat izin dengan alasan demam ya. Demam beneran mampus lu. Ya jangan lah, Ege. Udah lu buatkan sono suratnya. Jangan lupa dikasih. Awas aja kalau gue sekolah kan alpa. Iya bawalah. Yan, kamu jadi jemput aku kan? Kita berangkat sekolahnya bareng-bareng. Iya Ra, ini aku jemput. Sabar ya. Kok kamu jemput aku, Emang Wahyu nggak sekolah tah? Enggak makanya aku jemput kamu. Mau nggak Ra? Kalau kamu nggak mau, aku langsung aja nih berangkatnya sendiri. Dih, kamu kok gitu? Kamu dulu yang ngajak aku, malah kayak nggak jadi. Ya itu pun kalau kamu nggak mau. Ya itu aku mau banget loh. Ya udah nih, aku langsung berangkat Ra. Ya udah aku tunggu ya, Ril. Iya siap. Tunggu ya. Itu cewek kenapa ya? Kayaknya keretanya lagi mogok. Kasihan tapi gua anjir liatnya. Udah mah jalan sini depannya sepi. Tapi kalau gua bantu, keburu nggak? Gua jemput Rara. Ya udahlah gua bantu. Kasihan gua liatnya. Kak, kenapa kak keretanya? Gak tahu nih, keretanya mati. Kenapa ya? Minyaknya kali habis kak. Gak sih udah aku cek bensinnya masih ada. Coba deh gua lihat-lihat apanya yang rusak. Ini keretanya.
Tadi udah dihidupin, cuma nggak bisa. Iya, nggak bisa. Bingung atuh kakak jadinya. Udah mah hari ini kakak dari satu jadi guru ngajar di les pertama. Malah ada aja musibahnya. Ini saya izin nyalain ya, barangkali hidup. Iya ya, nggak apa-apa. Nyalain aja sama kamu. Waduh Bu, ini olnya belum diganti Bu, bahkan nggak bisa nyala. Mau diapain juga, tetap aja nggak bisa nyala. Jadi gimana dong? Ya Ibu harus ganti oli dulu ke bengkel, baru bisa hidup lagi. Emang udah berapa bulan belum diganti? Gak tahu sih ibu, kapan waktu gantinya? Tahu ibu udah lama banget belum diganti. Udah 1 tahun yang lalu sih kayaknya. Pantesan Bu rusak, nggak diganti anjir. Minimal sebulan sekali ya tuh Bu, kudu digantinya. Emang harus ya? Ya harus lah, tanya aja no sama abangan bengkel, kalau mau tahu alasannya. Kan sayang kereta masih muda udah wafat. Ya udah nih saya anterin dari belakang, soalnya bengkelnya masih jauh. Gimana, mau nggak saya stud? Iya ya deh, nggak ada pilihan lain kan? Oh saya boleh tahu ibu guru ngajarnya di mana? Oh saya ngajar di sekolah SMA Negeri 1. Tahu nggak kamu? Oh tahu, aku juga sekolah di situ Bu. Kebetulan dong. Tapi kok aku nggak pernah lihat ngajar di situ? Ibu guru baru tahu. Ini masih dari 1 ngajar. Oh gitu. Bang ganti oli. Iya tunggu. Tapi agak lama ya, soalnya saya harus benerin kereta abang ini dulu. Nanti marah dia lagi. Jadi enaknya gimana bang? Apa kami tunggu? Apa kami tinggal aja dulu? Kalian mau kemana? Sekolah ya? Ya tinggal aja. Toh gua belum beli olinya di kota. Emang keretanya nggak bisa nyala? Ya nggak bisa lah bang. Kalau bisa ngapain gua bawa ke bengkel? Lagian kereta nggak nyala karena olinya habis sampai kering. Wah. Udah kayak cewek aja kamu. Punya kereta oli sampai kering gitu. Kasihan tuh kereta kamu, cantik juga. Emang kebayang cewek gitu bang? Ya iya, berarti kamu ya. Kebayang cewek ganti oli di tempat abang, itu oli sampai kering. Sama kayak kamu. Lu bang ngatain gua. Ini bukan kereta gua bang, kereta gua mau dipakai dia. Bodoh amat lah kereta lu kayak kereta Bahlil kayak, yang penting gua dapet duit. By cantik juga tuh guru. Lu bisa kali WA. Dia mana mau sama lu, apalagi minta nomor WA-nya. Dah ya. Kampret lu. Yo udah sono lu. Gak asik lu. Yo marah-marah gak jelas lu bang. Jadi gimana keretaku tadi? Ya nanti balik lagi ya tuh Bu, ambil dong keretanya. Sama kamu ya tapi? Ya iya sama saya. Mau ngajar di mana emang? 11C. Ah itu kelas aku Bu. Kelas kamu? Ya udah sana kamu masuk. Iya. Wah yuk kemana ya? Gak sekolah tah? Iya, gua aja disuruh buat surat izin sama dia. Mau-mauan lu, goblok. Nanti gantian gua kalau nggak masuk EG. Lagi ini kereta gua pakai. Ya kali sih gua nggak bisa buat gitu doang. Jadi itu alasan lu datang telat? Jelas enggak lah. Tadi gua lagi jalan. Ada aja masalah yang harus gua kelarin. Dengan senyuman kegembiraan. Tahu nggak lu? Apaan sih goblok? Lagi di kondisi serius gini masih bisa lu senyum-senyum? Gak semua masalah dihadapi dengan muka jelek bro. Ada juga muka polos tahu segala hal. Parah banget lu Nyet. Sampai lu nggak bisa jemput dia EG. Kok lu tahu Nyet? Ya tau lah. Walaupun dia beda kelas sama kita, tapi hari ini dia nggak masuk karena lu. Tahu gini mending gua jemput dia, terus bawa dia ke rumah gua. Mau ngapain lu bawa dia ke rumah lu? Mau aneh-aneh lu ya? Apaan sih goblok? Terus mulu otak lu. Biasalah minta restu bro. Kayak mau aja dia sama lu. Emang masa lu di jalan apaan Yon? Jadi gini Mat, waktu gua lagi jalan di area pohon karet mau OTW ke rumahnya Diana, gue liat cewek yang kereta lagi mogok bre. Ya mau nggak mau gua bantu lah, kan kasihan kan? Ya terus? Ya gue bantu sampai ke bengkel, stut keretanya dari belakang. Itu pun bengkel jauh bre, lu tahu sendiri kan kalau di jalan di area jalan rumah gua. Jangankan bengkel, perumahan aja nggak ada Nyet. Iya terus. Nah itu yang bikin lama, ditambah lagi sama jalan yang rusak parah bre. Nah plot twistnya, cewek yang gue bantu itu seorang guru coy, yang ngajar di sekolah kita ini. Ya elah, palingan guru-guru sini bego. Kalau gue bantu dari awal gurunya, guru yang udah gue kenal, udah gue sebutin di awal cerita siapa dia, bego. Serius? Iya serius, tunggu aja. Katanya dia mau ngajar ke kelas kita. Tapi mana kok lama amat ya? Dia satu jadi gurunya, jadi kompromi dulu lah sama guru lain. Halo anak-anak ibu semuanya. Alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Kenalin nama ibu Laras. Ibu guru matematika sekaligus wali kelas kalian. Jadi kalau kalian ingin bertanya tentang kepribadian ibu, bisa kalian lontarkan. Biar kita makin akrab. Dan kalau ada dari kalian yang ingin bertanya, silakan ditanya ya. Bu, umur ibu berapa? Kok kelihatannya masih muda, udah jadi guru aja. Oh, umur ibu
Umur ibu 23 ya, jangan salah. 23 bu, kok masih muda? Gila Nyet, 23 coy. Itu mah masih muda 11-12 sama kayak umur gue Ge. Emang umur lu berapa anjir? Masih muda, adalah pokoknya. Itu kejauhan banget Nyet. Lu aja udah kayak bapak-bapak bego. Ah kampret lu, ngeledek mulu. Bu, ibu udah nikah apa belum bu? Status ibu sekarang udah menikah. Udah menikah Nyet? Ya elah, gak jadi dong gua. Kayak jadi apa goblok? Tapi sayang, ibu udah cerai 5 bulan yang lalu sama suami ibu. Karena emang gak jodoh aja kali ya. Ibu gak ada niatan cari pasangan hidup lagi bu? Belum ada ya. Kalau emang nanti ada jodohnya ya buat sekarang ibu mau sendiri dulu. Nah ini kesempatan gua Nyet. Dia lagi single men. Mentang cantik aja lu. Sama gua aja lu gak mau. Lu kan cowok bangsat. Mau ke kantin kan Nyet? Yaudah gecek ke kantin. Belum nyarap gua tadi pagi. Ayo ayo. Kalian tunggu. Kenapa bu? Kalian mau kemana? Cuma mau ke kantin kak. Mau ikut. Kok kak sih Nyet? Gue lupa. Emang boleh? Ya boleh lah, sekalian beradaptasi sama lingkungan sekolah ini bu. Ya boleh ya. Iya. Oh iya, makanya samain aja ya sama kalian. Maksudnya gimana? Lu taunya? Nggak tahu gua. Masa nggak paham sih? Ya udah deh, ibu aja yang mesen makannya sendiri. Kalian sering berdua gini ya kalau makan ke kantin? Ya gitu bu, udah biasa. Ya kalau nggak keberatan sama ibu, bisa kok ibu waktu istirahat ke kantin bareng kita. Daripada sendiri kan gak enak dilihat orang. Gak enak dilihat orang. Maksud lu apaan ya Gi? Ya gini. Maksud gua ya daripada sendiri kan ke kantin ya mending sama kita berada temen ngobrol. Kan kalau ke kantin sendiri cepet ngantuk tuh. Apaan sih goblok gak jelas lu? Ibu belum tahu nih nama kalian dua siapa. Sementara ibu wali kelas kalian. Jadi harus makin akrab dong, apalagi sama kamu. Apalagi sama saya? Maksudnya gimana? Kalian dua namanya siapa? Nama saya Rahmat bu, murid paling pintar di kelas 11C. Hihi. Awas lu ya, kalau mampir Bu Laras dapet nilai kosong, gue cita pala lu. Ya itu mah beda lagi Nyet, beda server. Kalau kamu siapa? Cool banget kayak kulkas. Ganting aja enggak, kelihatan opet iya. Bangsat emang. Yaudah ya anak-anak, karena bel udah berbunyi dan telah menyatakan pelajaran kita telah selesai dan lanjut besok kita pelajarin lagi. Ya udah, kalian semua dipersilakan masukkan barang-barangnya ke dalam tasnya. Lalu pulang. Iya bu, pulang. Langit. Iya Asik, pulang asik. Kamu harus anterin ibu ya. Ambil keretanya dulu ya Yon. Iya saya anterin. Yaudah yuk Gece. Itu temen kamu gimana? Ngapa ngurusin dia si anjing? Ibu mau minta temenin dia. Emang dia tahu selain gua? Ya santai dong, kan ibu cuma nanya. Yaudah yuk. Lagian kepo banget aja di segala. Besok ibu ada mapel lagi masuk ke kelas kita nggak? Iya ada lagi, mapel bahasa Indonesia. Emang kenapa Ril? Gak ada sih bu, cuma pengen naik doang. Ini menurut kamu kereta ibu udah siap belum ya Ril? Ya pastinya sih udah, kalau cuma ganti olinya doang. Takut banget kan tiba-tiba harus diborong kereta ibu. Soalnya kereta ibu udah setahun lebih olehnya belum diganti. Kalau belum rusak aja gak bakal ibu ganti Ril. Ya kalau harus diboring ya boring lah. Emang kenapa? Demi kesehatan keretanya juga kan. Emang ibu aja yang harus sehat. Ya duit dari mana Ril? Ya sih nggak usah takut kali bu. Lagian cuma olinya doang yang kering, makanya keretanya mati. Jadi nggak bisa nyala. Iya ya deh, ibu harap sih gitu ya. Gimana bang? Keretanya udah belum? Udah nih, tapi syukur sih keretanya masih hidup. Kenapa emang bang? Ini keretanya harus diboring sih. Soal knalpotnya sampai asap tebel gitu bro. Jadi ini saran gua sekalian diboring nggak? Soalnya gua nggak berani kan boring langsung tanpa izin pemiliknya bro. Tapi keretanya masih bisa nyala kan bang? Bisa, cuma ya gitu. Kenapa gitu bang? Ini keretanya saking lamanya nggak pernah diganti oli. Ya sampai kering gitu. Dari knalpot juga tebel banget, jadi harus diboring gitu bro. Itu udah ngerebu, kata si abang keretanya harus diboring dulu. Iya nih kak, kalau sekarang keretanya masih bisa hidup. Tapi saran gue ya, nggak bisa nih yang keretanya kalau dibawa jauh-jauh. Ya nanti pasti mogok kak. Kalau nggak mau gitu, diboring sih solusinya. Di tempat saya juga bisa. Nanti aja deh ya bang. Kalau sekarang saya belum punya uang. Emang berapa di servisnya? Paling jutaan lebih kak. Apalagi kereta kakaknya Scoopy, jadi agak mahal dikit. Waduh mahal banget ya bang. Iya kak, itulah resiko kalau nggak pernah ganti oli. Sekali ganti oli sampai kering, ya rusak alhasil minta di servis. Iya ya deh bang, saya paham. Setidaknya sekarang mau pulang keretanya masih bisa hidup. Iya ya kak, bisa kok, itu keretanya masih bisa nyala. Berapa bang jadinya? Ya kalau sama kakaknya aja murah meriah aja sih kak. Kenanya cuma 100.000 lah.
Ya, itu mah gak ada bedanya, Bang. Malah lebih mahal ketimbang bengkel-bengkel yang lain. Padahal gak jauh dari kota loh ini. Ya lumayan lah kak, udah murah itu. Gak ikut saya nih mah, mahal banget. Ini ibu bisa kan pulang sendiri? Bisa kok bisa. Yaudah nanti kalau ada apa-apa kabarin aja ya. Lah gimana sih? Ibu mana ada nomor kamu? Itu tadi yang di kantin gua kan udah ngasih nomor WA-nya. Masih janda udah lupa. Maksudnya masih muda udah lupa. Oh iya ya, yaudah ya. Iya, hati-hati. Leon, ini kok tiba-tiba hujan gimana dong? Ya aku sih bisa maksa tancap gas bu, bodo amat yang penting sampai rumah. Basah-basah kuyup dah sekalian besok ke sekolah gua. Dik, emang kamu gak tahu lagi ngomong sama siapa? Ngomong sama ibu loh ini, gak ada peduli-pedulinya. Bikin sakit hati aja. Lah terus emang udah gue setting ini baru hujan, besok enak gua tinggal libur. Udahlah bacot, ibu mau nedu aja di hal sono itu. Ini mau nggak gue temenin? Takut ibu nanti kenapa-napa. Maksudnya temenin lah. Ya udah ayo. Ini sampai kapan ya hujannya reda? Gak tahu sih gua bu, hujannya udah segini, mustahil banget bakal berhenti. Paling hujannya awet sampai pagi. Ya, mudah-mudahan jangan sampai pagi, Yon. Ibu ada tugas di sekolah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, kaget gua. Kampret, kaget gua sumpah. Jadi jantungan gini gua. Udah kayak lem ini mah, lama-lama kalau udah nempel gini mana bisa lepas. Tapi pegel juga gua lama-lama berdiri sambil pondasi. Udah ini mah berat, tapi gua nggak enak berdiri bilangnya. Bu, sambil duduk aja deh bu. Gak kuat gua berdiri, udah dengkul gua getar lagi. Maafin ya, Yon. Ibu nempel kamu terus. Gak apa-apa lah bu, lagi ngeri juga duduk di halte hujan-hujan gini. Niat gue kan cuma nyeduh doang. Anjing, sampai ketiduran gue kampret. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang gue peluk? Monyet. Bentar. Ini kan Bu Laras. Kok bisa di sini anjing? Tapi alhamdulillah hujannya udah redaan ya. Bisa sadar gak sih? Akhir-akhir ini di daerah kita kok makin banyak aja ya kejadian aneh-aneh. Heran gue. Aneh gimana maksud lu? Ya itu loh, orang-orang yang pelakuannya ya gitulah, kayak binatang, suka bikin aneh-aneh aja gitu di tempat umum. Yang aneh-aneh itu kenapa gitu tuh? Masa iya harus gua perjelas sih? Pernah hukum lah nanti. Waduh, iya, gue tahu. Ya bener juga sih. Kemarin gue juga lihat di taman belakang di sekolah SD ada yang duduk berduaan tapi udah gak wajar kelakuannya. Ya gue maklumin aja. Mungkin mereka udah menikah kali. Orang yakin gua kalau udah menikah. Seharusnya karena udah menikah itulah, tahu batasan Sep. Ya juga ya. Gila sih ini. Padahal kan itu tempat umum, banyak orang lewat. Apalagi orang-orang pada malam mingguan kan. Kayak gak mikir aja gitu. Apa karena tempatnya gelap ya? Makanya gue heran, mungkin anak muda yang lihatnya dinormalisasikan sama mereka. Makanya nggak ada tuh kegaduhan, ya kan? Iya. Kalau ketahuan sama kita, enaknya dinikahin aja langsung. Daripada begitu, kan ujung-ujungnya jadi nimbul fitnah. Kayak gitu nggak bakal kapok juga. Tapi ya, kadang kita juga suka salah paham gak sih? Maksud lu apaan, Dego? Ya belum tentu juga semuanya begitu. Bisa aja kita yang mikirnya kejauhan kan? Iya juga sih. Tapi tetap aja kalau ada anak kecil yang lihat gimana? Sep, lihat dia itu sama lu di halte. Mana sih? Nggak lihat gua. Goblok lu, mata lu kotok apa gimana? Masa nggak lihat? Itu tuh. Oh iya, gua lihat yang berdua itu kah? Iya, kok kayaknya mencurigakan ya? Serius lu? Lu kan gitu loh di tempat umum. Jangan-jangan lagi aneh-aneh tuh. Wah, kalau bener sih gak bener itu tuh. Apa jangan-jangan mereka lagi pelakunya yang selalu bikin orang jengkel karena kelakuannya? Ya mesinnya deh, Gik. Udah yuk, disamperin aja. Kayaknya juga dulu orang lain. Kalau ada yang lihat, ya kan? Ayo. Kalian ngapain berdua di sini? Lagi mesum ya? Iya, tempat umum loh. Jalan macem-macem. Kayak nggak ada tempat lain aja. Hah? Mesum? Astaga, bukan begitu, Pak. Bang. Salah paham ini, Bang. Ini nggak apa yang kalian pikirkan, Bang. Lah, terus ngapain pelukan begitu? Kok juga mau kali? Ini murid saya. Tadi kehujanan deras banget. Bajunya basah semua, kedinginan. Ya sama saya peluk aja. Karena dia takut banget katanya. Apalagi saya gurunya. Saya nggak mau lah murid saya jatuh sakit. Iya, Bang. Saya hampir menggigil. Bu guru cuma bantu nenengin aja. Makanya meluk saya tadi. Tapi kelihatannya kayak kurang percaya gua. Saya cuma memastikan dia nggak pernah aja, Bang. Tadi dia juga hampir jatuh loh. Gak ada.
Kalian pasti pelaku dari yang suka bikin aneh-aneh di kampung ini kan? Gue nggak mau tahu. Kalian ikut gue. Gue bakal laporin kalian. Iya bener itu. Kayaknya kalian pelakunya bersama guru bikin ulah di kampung sini. Dan kalian ada orang yang kami cari karena saking merasana kalian. Akhirnya ketangkap juga. Gue tain sih. Cuma meluk dong jadi tadi neduh karena hujan sampai dikira ngapain gue. Diam kalian malah melawan. Kalau nggak gue pukul pakai balu ini. Mau? Udah yuk ikut kita. Udah ayo Yon, ikut kita sama mereka. Kita emangnya mau dibawa kemana? Masalahnya kan cuma masalah kecil. Kok malah dilaporin sih? Saya panggil kalian ke sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk klarifikasi. Tadi ada laporan dari warga, kalian tahu kan? Iya Pak, jadi gimana nih Pak? Kami berdua gak mau kami Pak, masalah gini harus diperpanjangin. Apalagi saya harus dituduh-tuduh gini. Kami cuma kehujanan, Pak. Terus saya kedinginan. Udah gitu doang, Pak. Datang 2 orang warga, malah nuduh kita. Siapa coba yang gak kesel dituduh gitu? Saya dengar kalian terlihat berpelukan di halte. Begitu ya? Jadi kalian juga pelaku dari apa yang kalian lakukan selama ini. Dan itu merasakan warga di kampung ini. Lah kok malah gitu, Pak? Maksudnya gimana nih? Kok jadi nuduh gini sih? Iya Pak, Bapak bisa nuduh saya tanpa adanya bukti sama sekali nih Pak. Bapak ini menghakimi sendiri namanya. Saya bisa loh Pak laporin Bapak ke kantor polisi. Malah saya yang laporin kamu ke polisi. Karena sebelum kalian ketahuan, kalian udah diburu sama mereka, paham? Dan saya nggak mau tahu kalian melakukan kedepannya gimana lagi, ya bodo amat. Jadi sebagai hukumannya, usul dari warga meminta saya kamu untuk menikahi wanita ini. Gimana, sanggup? Kok malah nikah? Guru saya loh ini, Pak. Saya nggak peduli dia guru ataupun kamu masih sekolah. Dan kamu hanya seorang murid. Itu nggak berlaku di kampung ini. Ini adalah hukuman buat kalian. Dan itu udah sesuai sama kejahatan kalian. Ya kalau lu nggak mau ya, lu di penjara gimana? Lu milih yang mana? Pilih nikah sama wanita ini dan bisa bebas. Udah Ril. Ya udah Pak, nikahin saya aja sama dia. Bagus, bagus. Kok malah milih nikah sih, Bu? Emang kamu mau di penjara? Ya enggak. Ini kan tuduhan, Bu. Percuma Yon. Dari tadi kita udah ngejelasin ke dia, seharusnya dari tadi juga udah percaya. Bukannya malah ngecem kita. Emangnya kamu mau di penjara? Iya sih, Bu. Ya udahlah. Yaudah Pak, saya bakal nikah sama dia. Tapi Pak, saya mau nanya sebelumnya. Emang saya ngapain, Pak? Cuma karena meluk doang masa saya dihukum dinikahin sih? Pakai nanya lagi kamu. Udah, kita mulai pernikahannya. Yon, berhubung sudah malam, bisa nggak ibu inap di rumah kamu? Soalnya rumah ibu masih jauh, Yon. Inap di rumah aku, Bu. Gimana ya? Nggak boleh ya, Yon? Ya, boleh-boleh aja. Parah sih kamu kalau nggak boleh sama bini sendiri. Ya kalau itu cukup kita aja lah, Bu, yang tahu. Yang lainnya jangan. Iya. Gak expect gua bakal nikah sama janda lagi. Padahal baru kenal ketemu di jalan. Yang niatnya cuma pengen bantu doang. Bu, inget ya Bu, gue tinggal sama Wahyu berdua. Orang tua gue kemana, gue juga nggak tahu. Pokoknya mereka nggak ada di sini. Pesan gue cuma satu, jangan sampai Wahyu tahu gue pulang-pulang bawa bini ke sini. Ya kalau tahu emang kenapa? Sampai kapan kita hubungan ini di privasi? Ya jangan sampai tahu lah Bu. Mereka yang tahu sendiri. Iya, bawel banget kamu. Yuk, Wahyu, assalamualaikum. Buka coy pintunya. Baru pulang juga nih bocah, buset dah. Gak tahu apa gue bengek-bengek nyariin. Woi, kampret lu. Lu dari mana aja, Gi? Gua habis dari lu Rahmat, kok bisa di sini lu? Ya gua minta tolong dia nyariin lu, dongok. Ini siapa nya? Kok bisa sih lu bawa cewek ke rumah? Pulangnya sampai malam lagi. Ini guru baru kita, coy, di sekolah kita. Hihi. Oh, ini guru baru kita. Yang jadi wali kelas kita juga kan? Iya, ini. Hihi. Lu kenapa, Yon? Gugup gitu? Sariawan lu? Ya gugup gitu lagi. Lu kaget gak gua pulang-pulang bawa guru kita nginep lagi di sini? Ya, bi aja sih gua. Ya gua juga nginep di sini. Egi, aman kan? Aman. Kenalan ya Bu, saya Wahyu. Anak kelas 11 juga kok. Iya Wahyu. Aku guru kamu ya. Namanya Bu Laras. Tadi kamu gak sekolah ya? Iya Bu. Gimana? Udah mendingan belum demamnya? Alhamdulillah. Setibanya gue di sini, dia malah ngerok. Bisa diam gak lu Nyet? Yaudah Bu, silakan masuk ya. Anggap aja rumah sendiri. Gimana ceritanya dah? Lu pulang bisa bawa dia? Pancing ya ceritanya. Ya pendekin lah. Ya intinya kita bertahu. Anjir lu, kepo banget asli. Ya udah ceritain cepet sama gua, penasaran ini. Ya sabarin lah Rahmat. Kasih gue mikir dulu dari mana gua awal cerita. Singkat biar kalian paham. Awas lu ya, kalau cerita lu ngarang. Ini bocah sialan.
Gini ya, ini gue jelasinnya singkat aja ya. Jadi sewaktu gue pulang sekolah, gue anterin dulu si guru Laras ini ke bengkel. Di bengkel dekat sepertigaan jalan yang belokan itu, belok kanan. Karena kan keretanya mogok tuh di jalan waktu dia berangkat tadi pagi. Ya terus gue bantu. Jadi kenapa lu sama dia bisa pulang malam gini, Gi? Jadi setelah itu... Kok cepet banget sih, Bu, berangkat sekolahnya? Masih jam berapa ini? Masih gelap juga. Iya Yon, ibu ada jadwal piket dulu di sekolah. Jadi harus pagi-pagi banget deh kerjanya. Toh kepala sekolah juga yang nyuruh ibu begini. Tapi kan, ibu guru baru. Masa udah dikasih jadwal piket? Ya gitulah Yon, jelas berbeda sama murid yang pendatang baru. Ya udah, ibu hati-hati aja kalau gitu di jalan. Soalnya kan masih gelap ini. Iya, kamu harus sekolah ya. Kamu aja nggak jatuh sakit, jadi gak ada alasan nggak sekolah. Bilangin juga sama temen-temen kamu, suruh sekolah gitu. Kalian jangan sampai telat. Ya udah ibu berangkat dulu. Iya, buset dah. Kayak disalamin dulu nih sama pasangannya. Dasar juga. Iya. Weh, cium lah tangan gua. Kan gua laki lu. Ya kamu lah, enak aja ya kamu cium tangan ibu. Ibu yang lebih tua daripada kamu dulu. Gak ada. Kalau di sekolah mah ya gak apa-apa. Udahlah, jadi malu ibu nikah sama yang masih muda daripada aku. Cih, kampret. Kan lu yang semalam usul mau, woi. Iya, halo, kenapa Cik? Masih pagi. Aku mau datang ke rumah kamu ya. Mau berangkat bareng gitu sama kamu. Kok tumben banget sih? Ih, seharusnya kamu seneng dong. Bukannya malah bilang, ih kok tumben. Iya, sorry. Kan aku cuma kaget aja. Mau berangkat sekolah bareng sama aku. Padahal cuma berangkat sekolah. Di sekolahnya aja bisa ketemu kan? Ya nggak apa-apa. Karena nanti habis pulang sekolah, aku mau minta temenin kamu pergi ke mall. Bisa kan temenin aku? Iya, bisa. Jadi kamu yang kesini. Kirain aku. Iya, aku yang kesana. Cewek mana yang mau minta berangkat bareng ke sekolah, bareng cowoknya? Kalau enggak, aku cewek satu-satunya. Yang mau ya, Ken? Iya, bener banget. Gua udah cukup ya nonton romance di animenya. Malah diliatin lagi di dunia nyata. Ternyata bapernya lebih parah. Sabar ya cuy, ini cewek gua mau kesini katanya. Hah? Emang kita harus nunggu ya, Gi? Kenapa lu gak nunggu sendiri aja yuk? Gua bisa kan nebeng sama Rahmat, gak sama lu. Ya bebas aja sih. Tapi coy, ini cewek gua kan nebeng bareng sama temennya kesini. Jadi gak mungkin dong kucing tiga gua. Yaudah yuk, gua temenin lu aja. Lu Ril, berangkatnya sendiri aja sono. Jalan tapi. Iya, kampret punya teman. Asli banget sih ini. Kita kalau nggak punya kereta bro, ya gini nih, dioper-oper sama teman. Kadang ditebengin, kadang enggak. Kadang mereka lupain gua kalau mereka nggak punya teman kayak gua. Pasti bego. Tapi nggak apa-apa lah, peri bensin gua. Hai semua. Iya, halo juga. Hai. Ini lu nak. Ini kamu ya yang DM IG aku. Yang tadinya aku kira kamu perempuan. Iya, aku inget. Tapi nama IG kamu yang mana? Soalnya yang gue DM nggak kamu doang kan? Yang itu loh, animasi Bagas dan Nuna. Masa kamu tidak ingat sih? Iya, gue inget men. Kamu Nona kan? Waduh, kok bisa sih kamu nyasar ke sini? Ada apa nih? Gak ada sih. Aku cuma mau main-main aja ke animasi kamu. Kan aku niatnya cuma mau nemenin temen aku. Malah ketemu kamu. Sempit banget ya dunia animasi kamu. Lebih tepatnya sih bukan sempit lagi nak. Ini kan emang udah disetting sama penciptanya. Ini kamu mau kemana? Mau sekolah tah? Ya iya, mau sekolah. Memangnya kamu tidak lihat aku pakai seragam sekolah? Ya lihat Nona, ini kereta kamu. Bukan, ini motornya dia, bukan motorku. Aku cuma numpang. Yuk, lu itu bawa kereta cewek lu aja. Ini kawan gue bersama gue bawa kereta lu. Kok bisa sih lu kenal sama dia? Kenal dadakan gue. Maksudnya gimana? Gak ngerti gue. Udahlah, pokoknya gue kenal aja sama dia. Udah, bawa aja itu mah. Gua kira ceweknya Wahyu yang bawa kawannya nggak kenal sama Leon. Tapi sedekat ini anjing. Padahal gua selama ini sama dia nggak pernah tahu ada cewek lain yang kenal sama dia. Ini orang dari penampilannya introvert dah. Tapi kok bisa banyak cewek yang kenal sama dia sih? Gue kira lu udah masuk SMA, ternyata SMP anjir. Tapi kamu jangan salah, kamu kan animatornya. Jadi ya, kita seumuran lah. Biasanya kamu bareng abang kamu tuh, si Bagas. Kemana tadi ya? Bagas lagi nggak sekolah karena ban motornya bocor. Makanya dia libur. Jadi ya, aku numpang sama teman aku Rizka. Jadi teman kamu itu namanya Rizka? Iya, memangnya kamu nggak tahu ya? Ya enggak lah.
Ya, aku kira kamu temannya. Kan cowoknya teman kamu. Ini aku nganterin kamu sampai mana, Nona? Depan gerbang sekolah aja, Ril. Iya ya, Nak. Nanti kamu pulang sama siapa? Ya, kamu jemput lah. Iya ya, nanti aku jemput. Paling agak lama ya pulangnya. Gua kan SMA, jelas beda jam pulangnya kita. Sama kok, aku juga sama. Lagian, aku ada pelajaran tambahan. Malah, aku pulang lebih lama daripada kamu. Ya nggak apa-apa lah. Paling aku nunggu kalau kamu pulangnya agak lama. Iya, nanti aku kabarin kamu ya. Iya, Nona. Kalau gitu aku luar ya, Nak. Iya, iya. Kayaknya gue bingung harus cerita masalah gue ini ke siapa. Kalau sama temen-temen deket gue, ya mereka pasti kaget sih. Dan yang ada gue paling diketawain lagi. Apa gue curhat sama Nona aja kali ya? Ya udah deh sama dia aja. Tapi walaupun dia kayak kanak-kanakan, dia kan cewek, pastinya dia tahu lah. Lagian dia kekanak-kanakan cuma dalam animasi doang. Nyatanya mah seumuran. Lama Nak nunggu. Enggak kok, enggak lama. Barusan aja. Ya udahlah yuk. Ini aku mau ngajak kamu ke taman dulu, mau nggak? Ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu, bisa ya? Mau ngomong apa memangnya, Ril? Ada deh. Ya sudah deh, tapi jangan lama-lama ya. Nanti Bagas mencariku. Gak lama kok. Apa? Serius kamu sudah menikah? Iya Nak, ini aja baru kamu yang tahu. Teman-teman aku belum. Memang guru kamu yang mana? Emang kamu kenal orangnya? Aku nggak tahu, Ril. Siapa tahu aku kenal. Enggak. Kamu nggak kenal. Mana? Tunjukkan fotonya biar aku lihat. Gak ada Nak fotonya. Lagian aneh kamu ya. Kata kamu kan baru kenal. Kan aneh banget. Ini kan aku minta solusi sama kamu Nona. Ada nggak solusi yang terbaik buat aku ke depannya? Ya, saran aku sih, kamu diam aja dulu. Jangan sampai teman yang lain tahu dengan statusmu yang sekarang. Ya udah sih, aku juga gitu mikirnya Nak. Ya udah, iya, begitu saja. Jangan sampai yang lain tahu. Kan cuma aku saja kan yang tahu. Ya kamu doang, tapi kamu diem-diem aja ya. Jangan sampai yang lain tahu. Ya sudah, iya, aman kok. Aku bisa jaga rahasia. Jangan khawatir. Ya udah, yuk, anterin aku pulang. Ya udah yuk. Gimana ya, masa aku mikirin masalah gue ini dari tadi sih? Kenapa gue yang kelihatan panik? Sementara Laras saja biasa-biasa aja sih dia. Ah elah, buset dah.